Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Tema 3, subtema 1, muatan pelajaran IPS kelas 5. Siapkan buku catatan dan alat tulis kalian ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Oke, kita mulai pembahasan hari ini. Interaksi manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu interaksi sosial dan yang kedua interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, apa saja sih perbedaan di antara keduanya? Simak baik-baik ya penjelasannya. Kita bahas yang pertama, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial antar manusia dengan manusia lain, yaitu kita contohkan ya. Interaksi terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Interaksi manusia dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Nah, apa saja sih perbedaan di antara keduanya? Simak baik-baik ya penjelasannya. Kita bahas yang pertama yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial antar manusia atau hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Interaksi sosial yang terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jenis-jenis interaksi sosial dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah individu dengan individu. Artinya, satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Yang kedua adalah individu dengan kelompok. Artinya, satu orang berhadapan dengan orang banyak atau satu kelompok. Yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Agar kalian lebih memahami interaksi sosial, berikut Ibu berikan contohnya. Yang pertama, ada contoh interaksi sosial individu dengan individu atau satu orang dengan satu orang lainnya. Yang pertama, ada contoh interaksi sosial individu dengan individu lainnya atau satu orang dengan satu orang lainnya, yaitu ketika bertegur sapa dengan teman, berjabat tangan dengan teman, dan ibu berbicara dengan anaknya, bahkan dokter melayani pasiennya atau ibu warung melayani seseorang yang sedang berbelanja dan seseorang yang sedang memberi petunjuk jalan kepada seseorang lainnya. Dapat disimpulkan, interaksi sosial individu dengan individu adalah ketika adanya dua orang saling berbicara atau berinteraksi. Selanjutnya ada contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Artinya, satu orang berhadapan dengan banyak orang. Yang pertama yaitu ada guru sedang mengajar murid-muridnya. Satu orang guru berhadapan dengan sekelompok murid. Yang kedua, Pak Ustadz sedang ceramah di depan jamaah. Nah, Pak Ustadznya satu orang, sedangkan orangnya berjumlah banyak. Yang ketiga, ada Pak Soekarno sedang berpidato dengan khalayak umum. Yang berpidato satu orang berhadapan dengan kelompok orang banyak. Nah, berikutnya ada contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Nah, contoh, dua tim bertanding sepak bola. Kalian tentu sudah tahu kan bahwa satu tim sepak bola berjumlah 11 pemain. Artinya 11 orang berhadapan dengan 11 orang. Nah, kelompok dengan kelompok. Yang kedua adalah dua tim bermain tarik tambang. Bisa dilihat pada gambar, satu tim pemain tarik tambang terdiri atas 3 orang. Nah, artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Ketiga, ada kelompok pramuka bekerja sama dengan kelompok PMR. Kelompok pramuka di atas menunjukkan banyak orang dan PMR juga menunjukkan banyak orang. Maka termasuk dalam interaksi sosial
kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi yang antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam yaitu petani menggarap lahan pertaniannya. Petani sedang berinteraksi atau melakukan kegiatan di lingkungan alam berupa persawahan. Yang kedua yaitu nelayan mencari ikan di laut. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan alam berupa lautan untuk mencari hasil bumi berupa ikan. Nah, yang ketiga, penduduk mengambil kayu di hutan. Penduduk di sekitar mengambil sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari seperti kayu bakar tersebut. Dan yang terakhir, penambang belerang di gunung. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan memanfaatkan kondisi alamnya untuk menyambung kelangsungan hidup. Nah, materi selanjutnya, interaksi sosial di lingkungan pasar. Tahu kan pasar? Pasti kalian senang diajak ke pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Interaksi sosial di pasar dapat terjadi antara penjual dan pembeli. Bisa juga terjadi interaksi antara penjual dengan pemasok barang atau distributor. Kemudian bisa juga terjadi interaksi antara penjual yang satu dengan penjual lainnya. Atau bahkan interaksi dapat terjadi antara pembeli dengan pembeli. Nah, biasanya ibu-ibu kalau sedang berbelanja bisa saling ngobrol satu dengan yang lainnya. Penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa pada interaksi sosial perlu adanya sikap toleransi dan tenggang rasa. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkungan lainnya. Dan tenggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Manfaat jika kita memiliki sikap toleransi dan tenggang rasa diantaranya. Yang pertama, kerukunan akan terjaga, kemudian persatuan dan kesatuan akan meningkat, aktivitas berjalan dengan lancar, dan yang keempat, kehidupan terasa damai. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan mengenai materi IPS pada tema 3, subtema 1 telah selesai. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.